sejarah desa Cilimus dari masa ke masa pra-Islam. Cilimus sebagai sebuah tempat telah ada jauh sebelum masyarakat Islam terbentuk dan berkembang. Di kala itu, wilayah Cilimus masih berupa hutan yang lebat. Meski demikian, sesekali manusia yang hidup di komunitas-komunitas kuna melintas melewati kawasan tersebut dan bahkan menjadikannya sebagai lahan yang diolah dalam bentuk ladang pertanian kering atau huma. Sejumlah komunitas masyarakat yang bisa melakukan aktivitas tersebut adalah masyarakat Sunda tempo dulu yang tersebar di beberapa kantong pemukiman tua, seperti halnya Manis, Timbang, Padabounghar, Luragung, Kuningan, dan Dharma, yang disebutkan di dalam manuskrip Bujangga Manik, sekarang disimpan di Perpustakaan Bodleian Universitas Oxford, Inggris. Sementara, Kasana tradisi lisan menyebut nama tempat yang telah dihuni sejak lama di sekitar Cilimus, seperti halnya Linggajati, Sindangkasih, dan lain-lain. Sebagian besar orang Sunda adalah masyarakat Pahuma atau pengolah lahan kering pertanian. Mereka mengolah hutan alam menjadi hutan garapan yang dikerjakan secara berpindah-pindah atau nomaden. Sebelum muncul budaya sawah, padi ditanam di huma, ladang, sehingga muncul istilah ngahuma dan pahuma. Carita Parayangan yang menyebutkan bahwa salah satu leluhur orang Sunda yang bernama Sang Mangukuhan adalah seorang panghuma. Nah, Sang Mangukuhan nyiun maneh panghuma, sebut penulis naskah dalam teks Carita Parahyangan. Naskah ini disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Masa Islam. Aspek kesejarahan Cilimus menjadi lebih jelas saat agama Islam sudah berkembang di tengah masyarakat. Pada periode ini, diketahui bahwa wilayah itu mulai dibangun secara sistematis dengan adanya pengaturan-pengaturan aspek kemasyarakatan tertentu dengan kepemimpinan yang berkiblat ke Cirebon. Adapun tokoh yang berperan dalam kegiatan Islamisasi wilayah Cilimus adalah Pangeran Kusuma Adiningrat putra dari Sunan Bonang, anggota Wali Sanga. Dalam silsilah yang tersimpan di Cagar Budaya Abah Raden Linggajati, tercatat bahwa sosok Pangeran Kusuma Adiningrat adalah putra dari Sunan Bonang, yang kemudian ia berputra Pangeran Surya Adilaga, berputra Pangeran Lingga Kusuma Yuda, dan seterusnya. Namun demikian, di kala itu, areal Cilimus masih berupa lahan untuk berladang, sehingga sang pangeran hanya menempatinya sesekali saja, dan yang mungkin merintis pemukiman di sana adalah para cacahnya yang menjadi penjaga, sekaligus pengelola lahan. Sejumlah sumber tradisi, baik itu yang ada dalam manuskrip, Sajarah Rantai Kraton ataupun lainnya, menyebutkan bahwa tokoh Cirebon yang memiliki peran penting dalam aspek politik dan keagamaan di bagian Kuningan Barat, termasuk Ciilmus di dalamnya, adalah para keturunan Keraton Cirebon dan Wali Sanga. Perluasan wilayah Kesultanan Kasepuhan Cirebon ke selatan. Terkait dengan hal ini, Trah Cirebon yang kemudian mengelola daerah Cilimus adalah Keraton Kasepuhan. Pemimpin pertama dari cabang keluarga ini, Sultan Sepuh ke-1 yang bertahta dari tahun 1678 sampai dengan meninggalnya di tahun 1697. Pada masa kekuasaannya, wilayah Kasepuhan dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dengan pengelolanya yang merupakan kerabat atau bahkan orang kepercayaan Sultan Sepuh sendiri. Di masa ini, wilayah Cilimus belum muncul ke permukaan, sehingga belum termaktub dalam catatan tertulis, dan justru yang lebih ramai adalah Linggajati, desa tetangganya. Sejak 22 Maret 1706, Pangeran Arya Cirebon diangkat selaku Wedana Bupati Priangan yang membawahi para penguasa lokal Cirebon, termasuk kakaknya yang menjadi Sultan Sepuh kedua. Dalam pelantikannya, sang pemimpin pertama dinasti keluarga Kacirebonan I itu memiliki kewajiban untuk menggalakkan penanaman padi di wilayah yang berada dalam pengawasannya. Desa Cilimus dikategorikan sebagai bagian dari wilayah Keraton Kasepuhan Cirebon, meskipun dalam daftar wilayah tahun 1699 M, desa itu belum tercatat karena Pangeran Dipati Anom dan Pangeran Adiwijaya dari Kasepuhan hanya mencatat sejumlah desa sebagai daerah kekuasaannya. Dalam arsip tersebut, wilayah yang berafiliasi dengan Kasepuhan di sekitar Cilimus yang sudah ada adalah Linggajati, Timbang, dan Sindangkasih. Data pembanding yang bisa menguatkan hipotesa ini adalah arsip-arsip yang berasal dari zaman Raffles pada dekade awal abad 19. Di bawah pejabat bergelar pangeran, biasanya terdapat posisi lain dengan gelar-gelar yang khas, seperti halnya Tumenggung, Ngabehi, atau Demang. Namun tidak ada keterangan lanjutan mengenai siapa tokoh-tokoh yang mengelola Cilimus di bawah otoritas Sultan Kasepuhan tersebut. Masa kolonial. Sejak wilayah Cirebon terpecah belah menjadi 3 kekuasaan, VOC telah melihat celah yang lebar untuk menanamkan pengaruhnya. Oleh sebab itu,
melalui Perjanjian 7 Januari 1681 yang ditandatangani seluruh pihak yang bersepakat dari Cirebon dan VOC, maskapai dagang itu mengikat penguasa Cirebon ke dalam pelukannya. Cilimus adalah desa kecil di bawah kewenangan para pangeran yang ada di Cirebon. Meski begitu, dengan lokasi strategisnya, Cilimus menjadi tempat penting untuk produksi hasil alam masyarakat dan pengumpulannya. Bahkan tidak hanya itu, VOC juga menjadikan Cilimus sebagai salah satu sentra kopi paling awal pada masanya, sebagaimana arsip Kompeni bertanggal 10 April 1730 Masehi mencatatnya. Jadi nama Cilimus mulai tertulis dalam manuskrip VOC Belanda, yakni pada tanggal dan tahun tersebut, yaitu sebagai sentra kopi di wilayah Kesultanan Kasepuhan Cirebon saat Sultan Sepuh ketiga 1723 sampai 1753. Masa penjajahan Inggris. Pelita kesejarahan mengenai Cilimus menjadi lebih terang pada awal tahun 1800-an. Dalam arsip zaman Raffles, diketahui bahwa Cilimus pada tahun 1813 sudah ada dengan kepala desa yang ditulis dalam ejaan orang Eropa bernama Tunta. Pada dokumen arsip yang ditulis 2 tahun kemudian, kedudukan Cilimus semakin jelas karena desa itu dicatat sebagai bagian dari wilayah Keraton Kasepuhan di bawah pengawasan Tumenggung Cikaso. Penduduk Cilimus kala itu hidup dengan cara bertani dan para lelakinya dianggap sebagai pihak penyewa tanah oleh pemerintah penjajahan Inggris sehingga dikategorikan sebagai renters. Cilimus telah memiliki pengelolaan administrasi yang cukup modern sejak dipilihnya Kuwu, Katu Kepala Desa Cilimus. Pada tahun 1847, Pangeran Adireja Martakusuma dipilih masyarakat menjadi Kuwu Cilimus pertama. Tokoh ini dikenal kritis terhadap kekuasaan kolonial, sehingga seringkali terjadi usaha-usaha yang tidak bersahabat dari pihak Hindia Belanda ditujukan kepadanya. Meski demikian, Martakusuma tetap bergeming dalam upayanya mendidik dan memimpin masyarakat untuk senantiasa berkembang, agar bisa segera terlepas dari belenggu penjara penjajahan. Kisah Cawana itu purna tugas pada tahun 1880 dengan cara yang tragis akibat dari politik divide et impera pemerintah kolonial. Pada masa Hindia Belanda, nama Cilimus terus dicatat oleh pemerintah sebagai desa agraris yang memiliki sumbangsih, terkhusus dalam bidang pertanian. Di masa itu pula, terjadi sejumlah pengaturan administrasi kewilayahan, di mana Cilimus, yang sebelumnya berada di bawah Katumenggungan Cikaso, sampai tahun 1819, ditetapkan diatur oleh Kabupaten Cirebon hingga tahun 1925 dan akhirnya dimasukkan ke wilayah Kabupaten Kuningan sampai sekarang. Pada masa itu, melalui Topographische-Dienst, Dinas Topografi, Desa Cilimus kemudian dipetakan dan dikategorikan sebagai desa yang eksis karena memiliki kegunaan bagi pemasukan negara. Saat itu, pemukiman penduduk masih berupa rumah-rumah sederhana yang dibuat dari batang kayu dan bambu yang banyak terdapat di wilayah Cilimus dan sekitarnya. Terhitung sejak tahun 1942, Nusantara jatuh ke tangan pemerintah militer Jepang. Karena terus-menerus dalam kondisi perang, Jepang memaksimalkan seluruh potensi tanah pendudukannya di Nusantara, termasuk diantaranya masyarakat Cilimus. Di zaman Jepang, orang Cilimus diperintahkan untuk melakukan kegiatan paramiliter dan militer, dimobilisasi untuk kegiatan pembangunan sejumlah infrastruktur, dan didorong untuk menghasilkan panen yang melimpah demi kepentingan Perang Asia Raya mereka. Walaupun kondisi pada periode ini begitu memberatkan, masyarakat Cilimus mampu melewatinya, dan bahkan menjadikannya sebagai modal mental, dan spirit perjuangan untuk menyongsong kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945. Masa kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, momen itu disambut masyarakat Cilimus dengan kebahagiaan dan euforia yang luar biasa. Namun, kesenangan itu tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, dan pada tanggal 12 Oktober 1945, Brigade McDonald dari Divisi India ke-23 tiba di Jawa Barat. Tentara Inggris yang datang ke Indonesia
tergabung dalam AFNEI, dan bergerak atas nama blok sekutu. Namun dalam perkembangannya, mereka dibonceng oleh Nika, sehingga Belanda kembali mendapatkan kekuasaan di Indonesia. Hal itu, pada akhirnya, membuat orang Belanda harus berhadapan dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia dalam medan perang dan diplomasi. Dalam perang kemerdekaan atau revolusi, Cilimus sebagai wilayah geografis menjadi panggung terjadinya peristiwa heroik berupa pertempuran antara para pejuang Republik Indonesia dengan tentara Belanda. Banyak orang Cilimus yang ikut terlibat secara aktif di dalam rangkaian perjuangan tersebut, baik berperang secara fisik, membantu secara moral ataupun material. Perjuangan orang Cilimus kala itu dilandasi oleh motivasi demi martabat kemanusiaan dan kebanggaan sebagai bangsa yang merdeka. Peran strategis masyarakat Cilimus tampak begitu berarti ketika kerajaan Belanda melakukan agresi militer 1 dan 2, lalu mengirimkan pasukan mereka, baik KNIL atau angkatan bersenjata milik pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, sehingga banyak anggotanya yang berkebangsaan pribumi, ataupun KL, Koninklijk Leger, atau tentara kerajaan Belanda yang berkebangsaan Eropa. Kala itu, pemerintah Karsidenan Cirebon harus pergi mengungsi ke wilayah pegunungan Kuningan, dan termasuk diantaranya memilih bermigrasi ke daerah Cilimus, serta bergerilya di sana. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut, hampir semua elemen masyarakat Cilimus turut berperan karena mereka terlibat aktif dalam pelbagai saluran perjuangan. Ada yang tergabung ke dalam organisasi-organisasi kemiliteran, yang terkenal adalah Laskar Hizbullah, untuk ikut berperang secara fisik. Namun ada pula yang melakukan perjuangan dalam bentuk lain, misalnya menjadi mata-mata, petunjuk jalan, membuat dapur-dapur umum untuk menyediakan makanan dan akomodasi bagi para pejuang, melakukan negosiasi atau diplomasi dengan pihak Belanda. Perjuangan tidak kenal lelah yang dilakukan oleh masyarakat Cilimus beserta elemen bangsa Indonesia lainnya. Pada akhirnya desa ini turut merasakan kebahagiaan saat secara resmi orang-orang Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada akhir tahun 1949 dan harus kembali pulang ke tanah asal mereka di Eropa. Pelbagai perjuangan warga Cilimus pada masa revolusi pernah diabadikan ke dalam bentuk tugu yang pernah ada di depan balai desa. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat Cilimus hidup dalam masa kemerdekaan. Walaupun terdapat sejumlah peristiwa disintegrasi yang mengancam bangsa, seperti halnya peristiwa pemberontakan Divisi Bambu Runcing, pemberontakan DITII, dan lain-lain, warga Cilimus tetap teguh untuk bersatu padu, berada dalam naungan negara Republik Indonesia. Seiring berlalunya masa, wilayah Cilimus terus mengalami perubahan. Tidak hanya perubahan fisik, namun juga perubahan mentalitas, yang mana hal itu bisa dilihat dalam grafik tingkat pendidikan yang terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, di samping perubahan fisik daerah yang sudah memperlihatkan wajah-wajah baru pembangunan dan kemajuan. Merujuk pada uraian historis di atas sebagai hasil penelitian ilmiah yang mendalam dan cukup lama, merujuk pada beberapa manuskrip, baik yang ada di negeri Belanda, Perpustakaan Pusat, Keraton Cirebon, dan naskah maupun manuskrip milik keturunan pangeran maupun tokoh-tokoh Cilimus. Hari Milangkala Desa atau Hari Jadi Desa Cilimus ditetapkan tanggal 10 April 1730 Masehi, yakni saat Cilimus ditetapkan sebagai sentra kopi di wilayah Kesultanan Kasepuhan Cirebon yang tertera dalam manuskrip VOC Belanda masa pemerintahan Sultan Sepuh ketiga 1723 sampai 1753. Cilimus koffie is ongeëvenaard.